Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat anggota Dewan Pembina Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya, Bapak Yayan Nur Insan, BEST M, Master Engineering. Bapak anggota Pembina Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya, Bapak Arif Syariful Alam, MM. Kemudian Ketua Umum Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya, Bapak Dr. Andes Haji Dene Harmain Ganda Saputra, MM. Ada juga yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Qadir, MSI, Ketua Umum Lembaga Dakwah TKN, LDTKN, Pondok Pesantren Suryalaya, Bapak Dr. R. Khozin Abdul Fattah, MP, Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat pada Lembaga Usaha Pedesaan Pondok Pesantren Suryalaya. Sahabat saya ini, Dr. Haji Asep Salahuddin, MAG, Rektor IAILM Pondok Pesantren Suryalaya. Kemudian Bapak Dr. Haji Iwan Saputra, MSI, Ketua STI ELM Pondok Pesantren Suryalaya, dan para perwakilan dari 600 lembaga dan pondok pesantren dari 6 kabupaten kota di sekitar Tasikmalaya atau Priangan Timur, dari Ormas NU Muhammadiyah Persis, dari instansi-instansi penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan yang lain-lain, para dosen dan para mahasiswa yang berbahagia. Saya hadir di sini tadi malam dalam perjalanan dari Jogja ke Tasikmalaya. Saya memposting sebuah cuitan bahwa saya sedang menuju dari atas kereta api Lodaya. Saya sedang menuju Pondok Pesantren Suryalaya untuk satu halaqah tentang fiqhus siyasah wad dusturiyah, fikih politik dan fikih konstitusi di negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya berpikir keras apa yang perlu saya sampaikan di forum yang sangat terhormat ini, apalagi ini ternyata sangat representatif, beragam dari 6 kabupaten kota, pesantren, ormas-ormas Islam, ada juga pagar nusa dan sebagainya, muslimat, fatayat tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Rektor. Tapi saudara, tadi begitu saya mendengar tanbih yang dibacakan tadi dan juga mendengarkan mars IAILM, itu merasa penjelasan saya itu tidak perlu lagi. Tidak perlu. Karena apa? Dari itu tadi inti-inti yang saya bayangkan untuk disampaikan itu sudah selalu didengar di sini, selalu dinyanyikan, yaitu tentang bernegara dan beragama. Tadi di dalam tanbih disebut berkali-kali, di dalam mars juga disebut Pancasila dan negara, negara dan agama, dan seterusnya. Yang kemudian diuraikan dengan apa yang sudah sesuai dengan konstitusi kita.
sudah sesuai dengan fiqhud dusturiyah, fikih konstitusi, dan juga dengan fiqhus siyasah yang lebih tinggi lagi, yaitu fikih politik di negara yang kita bangun ini. Begini, hadirin sekalian, dulu sering terjadi perdebatan apakah negara dan agama itu perlu bersatu atau berpisah, ataukah negara adalah sebuah negara yang bisa menjadi negara agama dan bukan negara agama, atau bisa bersatu di dalam hubungan yang saling melengkapi. Nah, seperti tadi yang disebutkan di dalam tanbih itu kan jelas ya, urusan negara ikuti aturan-aturan yang dibuat oleh negara, yang agama laksanakan ajaran agama sesuai dengan agama masing-masing. Itu tadi yang saya dengar, baik di dalam tanbih maupun di dalam mars dan himnenya itu tadi, dengan sangat menyentuh. Oleh sebab itu pesan terpokok dari halakoh ini saya ingin mengatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini lahir sebagai produk ijtihad yang sejalan dengan nilai-nilai syariah Islam, bahwa negara dan agama itu bisa dijadikan satu pasangan yang bersama, bersatu di dalam membangun kehidupan masyarakat dan umat manusia. Saudara, saya sering mengutip apa yang dikatakan oleh Al-Allamah Imam Al-Ghazali, bahwa agama dan negara itu dua saudara kembar atau dua sisi dari sebuah mata uang. Ad-din wal mulk atau ad-din was sultan tau amani. Agama dan negara, kekuasaan itu dua sisi atau dua sisi dari sebuah mata uang, adalah saudara kembar. Tahu amani itu saudara kembar, sama. Nah, apa bedanya ad-dinu usun atau aslun? Ad-dinu usun was-sultanu harisun. Agama itu adalah asas, dasar, prinsip di dalam berjuang untuk mencapai tujuan-tujuan kehidupan sebagai hamba Allah. Was-sultanu harisun, sedangkan kekuasaan negara itu adalah pengawal perjuangan. Wa mala harisalahu fahadamuhu lazim. Sesuatu perjuangan yang tidak dikawal dengan kekuatan organisasi bernegara, maka kegagalannya menjadi pasti. Gagal Anda kok memperjuangkan nilai-nilai agama yang luhur, kok tidak punya organisasi negara. Ini fikih siasahnya ini. Kok tidak organisasi negara, organisasi kekuasaan, maka Anda akan gagal. Ya, lihat saja orang yang ingin beragama dengan baik tapi tidak punya negara. Kita sendiri dulu belum punya negara, tidak bisa beragama dengan baik. Ya, beragama dalam keadaan kumuh, terpaksa, kotor dan sebagainya. Tapi coba hari ini saya merasa takjub tadi berkeliling ke kompleks Pondok Pesantren Suryalaya. Bersih, indah. Orang bisa beribadah dengan tenang. Kenapa? Karena ini negara atau ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka. Tidak akan terbayangkan dulu kalau Indonesia tidak merdeka, kita bisa punya tempat-tempat yang megah untuk pengembangan pendidikan agama dan pendidikan kebangsaan. Itu kalau tidak ada negara yang kita merdekakan bersama. Oleh sebab itu, saudara sekalian, komitmen
Pondok Pesantren Suryalaya yang telah diletakkan landasannya melalui perjuangan fikih, fisik dan ide yang tadi kemudian dituangkan di dalam tanbih itu tadi adalah warisan bagi kita bangsa Indonesia untuk terus berjuang membangun negara yang bersatu di dalam keberbedaan. Saya selalu mengatakan begini, wahai umat Islam, bersyukurlah kita semua umat Islam Indonesia itu mempunyai negara merdeka yang dibangun dengan nilai-nilai keagamaan. Karena apa? Karena dengan Indonesia merdeka ini kita bisa maju. Kita bisa, tadi banyak sekali doktor, banyak sekali dosen yang hebat-hebat. Itu karena apa? Karena kita merdeka. Sehingga saya merasa apa yang perlu saya sampaikan lagi di Pondok Pesantren Suryalaya ini. Tadi tambihnya sudah bagus. Pak Dr. Asep Salahuddin ini dulu sekantor dengan saya. Sekantor dengan saya di tahun 2016, 17, 18 di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi sudah tahu apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus diinternalisasikan di kampus ini dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara, jadi begini, negara itu adalah sebuah kebutuhan, bahkan sebuah alat, sebuah keharusan yang harus dimiliki oleh umat Islam. Dan kita sekarang sudah hidup di dalam sebuah negara, sehingga umat Islam sudah punya alat untuk dapat beribadah dengan baik. Satu. Yang kedua, fakta dalam kehidupan bernegara itu adalah keberagaman. Keberagaman artinya apa? Manusia itu diciptakan oleh Allah secara sunnatullah berbeda-beda. Jangan berpikir bahwa manusia itu sama, tidak ada. Dimanapun di dunia ini pasti beragam, karena itu sunnatullah. Dan kalau Anda percaya, kita percaya sebagai orang beriman bahwa Allah itu berkuasa, berarti perbedaan itu diciptakan oleh Allah. Kok begitu? Iya, kalau Allah tidak menciptakan perbedaan, mau menciptakan hanya satu, itu bisa, namanya juga Allah. Tapi kok Allah yang sangat berkuasa membuat apapun, membuat manusia berbeda, berarti perbedaan itu karena ciptaan Allah. Katanya kalau di dalam Al-Quran itu, walau sya'allahu la'amana kullukum man fil ardi jami'a, atau walau sya'allahu la jalan nas ummatan wahidah. Allah berfirman di banyak di dalam surat Yunus 99, surat Al-Maidah ayat 48. Itu memang saya menciptakan kamu berbeda. Terus apa yang harus kamu kerjakan? Ya kerjakan menurut tugasmu masing-masing dengan cara berlomba membangun kebaikan untuk sesama, kebaikan untuk kita sendiri. Nah itulah sumber kemajuan. Nah itulah saudara yang kemudian oleh para pendiri negara kita itu dirumuskan, negara kita ini adalah negara yang berdasarkan Pancasila yang ada di dalam Mars tadi, mempersatukan perbedaan lalu bekerja bersama, tetapi agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Di dalam urusan-urusan duniawi kita bersama, di urusan-urusan ubudiyah yang sifatnya mahdoh silahkan sendiri-sendiri. Itulah sebabnya Indonesia lalu menjadi maju. Saudara juga jangan berpikir, Pak ini kan demokrasi. Demokrasi itu kan yang banyak menentukan. Siapa yang banyak menentukan? Karena Indonesia ini Islam yang paling banyak, maka Islam harus yang menentukan, Islam harus yang berkuasa.
saudara, itu demokrasi liberal. Itu demokrasi liberal. Kalau saudara berpikir begitu, yang rugi umat Islam. Karena apa? Karena umat Islam itu kalau mau banyak-banyakan, hanya banyak di Indonesia. Coba saudara ke Amerika, tidak banyak orang Islam. Di Kanada tidak banyak, di Perancis tidak banyak, di Jerman tidak banyak. Hanya Indonesia yang mayoritas Islam. Atau di Indonesia sendiri, kalau saudara merasa di Jawa, saya mayoritas, saudara mayoritas. Coba saudara ke Bali, minoritas. Ke Manado, minoritas juga. Ke Kupang, minoritas juga. Oleh sebab itu yang boleh kita kerjakan agar hidup nyaman dalam berbangsa dan bernegara itu adalah hidup bersama di dalam keberbedaan. Itu juga saudara yang sering saya sampaikan di berbagai kesempatan. Bagaimana ketika Nabi Muhammad itu mendirikan negara itu, mendirikan negara bangsa seperti kita. Bangsa ini kami, bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri dari suku Jawa, Sunda, Madura, Batak, Bugis dan seterusnya. Kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan, bersatu, mendirikan Indonesia. Coba Nabi Muhammad ketika juga mendirikan negara sama tuh, sama saudara. Di dalam konstitusi Madinah itu atau piagam Madinah bunyinya gini, hadza kitab min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inilah pernyataan kemerdekaan. Inilah kitab, inilah ketentuan, inilah tulisan, inilah proklamasi. Sama. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa? Apa yang didiri pernyataan kemerdekaan itu apa? Sama menyebut bangsa-bangsa. Bainal mu'minin wal muslimin. Wa Quraisyin wa Yathrib wa man tabi'ahum falahiqo bihim wajahada ma'ahum. Coba. Inilah pernyataan kemerdekaan di antara orang mukmin, orang muslim, orang Quraisy, orang Yathrib yang banyak puak-puaknya yang berbeda. Wa man tabi'ahum falahiqo bihim, menyatakan merdeka, bersatu. Wajahada ma'ahum, dan terus berjuang untuk menegakkan negara ini, berjihad menegakkan negara yang tadi bermacam-macam tuh. Ada orang Quraisy, ada orang Yathrib yang penduduk aslinya dulu juga agamanya macam-macam. Lalu halahiqo bihim, merdeka, bersatu, berjuang. Itulah negara yang didirikan oleh Nabi Muhammad dulu. Sehingga di dalam negara Madinah yang didirikan oleh Nabi Muhammad itu penduduknya macam-macam. Ada orang Yahudi, orang penganut agama-agama asli di sana, yang animis, Nasrani, banyak. Sehingga dulu ketika Nabi Muhammad itu mendirikan negara, saudara kan katanya Nabi Muhammad itu mendengar ibu-ibu itu mendengar gini, aduh katanya, ya gimana nih Nabi Muhammad ini mendirikan negara, bahaya kita ini, kita bisa diusir dari negeri ini karena agamanya beda, sukunya beda. Mendengar itu Nabi Muhammad mengutus Siti Aisyah, coba kamu bilang ke ibu-ibu itu bahwa Muhammad diutus ke muka bumi ini bukan untuk mengislamkan orang Kristen, bukan untuk mengislamkan orang Yahudi, dan bukan untuk mengislamkan orang-orang yang tidak Islam. Ini tugas Muhammad. Apa? Innama bu'estu lid-dini al-hanifiyah as-samhah. Saya diutus ke muka bumi ini untuk mengajarkan agama yang benar, agama yang lurus, Islam. As-samhah, tetapi juga toleran. Tidak suka memaksa, memberitahu aja ini benar. Menurut saya ini benar, kamu mau ikut, enggak mau, sudah.
Mari bersama-sama membangun negara yang bernama negara Madinah, yang merupakan perubahan dari nama kota Yatsrib atau negeri Yatsrib ini. Itulah lalu berdiri negara Madinah sebagai negara yang multi etnis, multikultur, dengan beragam, yang semua dilindungi. Dan itulah yang dibangun di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saudara, jangan pernah bermimpi kita mau menguasai sendiri, tidak bisa. Harus bekerja sama. Dan bekerja sama di dalam keberbedaan itu tidak akan merugikan akidah kita, melainkan bisa menumbuhkan akidah masing-masing yang kita miliki atau yang kita anut. Nah, di dalam keberbedaan inilah kita membangun negara kesatuan Republik Indonesia berdasar demokrasi. Demokrasi itu negara apa sih? Negara yang ditentukan oleh rakyat, dibentuk dari rakyat, oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat. Itu demokrasi. Jadi rakyat yang menentukan, yang beragam ini, yang beragam banyak sekali, 1360 suku bangsa kita punya ini ikut menentukan Indonesia. Terus gimana cara mengaturnya? Negara Indonesia yang beragam ini diatur melalui mekanisme demokrasi. Kalau namanya negara demokrasi, lalu gimana mekanismenya? Maka ada pemilihan umum. Nah, saya datang ke sini bicara pemilihan umum. Saudara sekalian, mengikuti dan melaksanakan pemilihan umum dengan baik itu merupakan dari ibadah kita kepada Allah untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia sebagai produk ijtihad para ulama kita. Kita beruntung. Saudara selalu mengatakan, kita ini kok enggak maju-maju sih? Enggak, kita sudah sangat maju. Sekarang karena Indonesia merdeka. Bahwa kita ada di gedung megah seperti ini dan banyak doktor, banyak mahasiswa yang punya harapan masa depan, banyak dosen, banyak profesional, ada tentara, ada macam-macam itu. Kenapa bisa itu? Karena kita memperoleh kemajuan yang pesat sesudah kemerdekaan. Dulu tidak ada begini nih sebelum Indonesia merdeka. Mana ada yang begini-gini? Mana ada orang bisa jadi dokter dengan begini? Ada dokter Asep Salahuddin, mana ada kalau tidak ada Indonesia merdeka? Tidak ada. Dulu yang bisa jadi dokter itu berapa orang coba sebelum Indonesia merdeka? Itu siapa? Ya siapa? Dokter Rajiman, Dokter Muhammad Hatta, itu pun tidak dokter waktu itu. Ya sarjana gitu aja. Dokter Andes Muhammad Hatta, Haji Muhammad Yamin, Mister Haji Muhammad Yamin, sarjana hukum. Lalu ada beberapa dokter gitu. Tapi sekarang dokter udah ribuan, puluhan ribu, tentara ratusan ribu, polisi ratusan ribu, yang itu juga dari kalangan kaum muslimin, yang dulu tidak mungkin itu diperoleh kalau Indonesia tidak merdeka. Sehingga saya katakan, loh kaum muslimin udah besar loh sekarang, udah maju. Coba kita punya berapa rektor di universitas itu, rektornya itu mulai dari UGM, ITB, UI, IPB, banyak rektor-rektor itu yang tadinya adalah santri, sehingga sekarang tetap rajin sholat. Sesudah memimpin ITB, ya dirikan masjid. Memimpin kampus, kantor pemerintah, dirikan masjid di kantor pemerintah. Karena apa? Karena mereka ingin tetap sholat dan ingin tetap berbuat baik. Di kantornya sudah menjadi pejabat-pejabat pemerintah. Itu karena Indonesia merdeka. Sekarang ini kita mempunyai 27 universitas Islam negeri yang megah di seluruh Indonesia. Karena apa? Karena umat Islam Indonesia mengalami mobilitas sosial vertikal naik yang begitu pesat sesudah Indonesia merdeka. Nah, masa depan Indonesia ya ditentukan oleh kita-kita, oleh saudara sekalian, terutama yang generasi muda ini. Konon Indonesia itu akan menjadi Indonesia emas.
negara yang menurut istilah agama baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu di tahun 2045. Indonesia emas itu di tahun 2045, artinya 100 tahun sesudah Indonesia merdeka, Indonesia akan menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Pada saat itu tidak akan ada kemiskinan. Menurut hitung-hitungan ilmiah, kemiskinan dalam arti kebutuhan ekonomi. Tidak akan ada orang miskin. Pendapatan per kapita kita itu akan mencapai 30.000 US dollar per kapita. 30.000 US dollar. Sekarang ini kita masih 4.400. Nanti di tahun 2045 akan mencapai 30.000 US dollar. Kekayaan alam kita sudah dikelola secara hilirisasi. Semua sudah dipersiapkan untuk tahun 2045 kita akan menjadi negara terbesar keempat atau kelima di dunia. Sekarang masih ke-16. Sehingga kita masuk G20, G20. Besok tahun 2045 kita akan masuk dalam 5 besar. Di mana hitungannya dari sekarang itu berdasar hitung-hitungan ilmiah, sumber daya manusia seperti apa, sumber daya alamnya seperti apa, akselerasi pendidikannya seperti apa, diversifikasi keilmuannya seperti apa, dihitung semua. Nah, besok yang akan terbesar pertama di tahun 2045 itu, negara terbesar pertama adalah RRC. Terbesar kedua India. Amerika yang selama ini disebut terbesar nomor 1 akan tergeser menjadi terbesar ketiga. Indonesia akan menjadi negara terbesar keempat. Tapi bisa juga Indonesia negara terbesar keempat itu Jepang, sehingga Indonesia mungkin 5, mungkin 4, tapi tetap akan masuk di dalam 5 besar di dalam hitung-hitungan ilmiah sekarang. Karena apa? Karena kita ini merdeka. Karena kita mempunyai negara yang merdeka kemudian bersatu di dalam keberbedaan. Saudara, tahun 2045 mungkin saja tidak dicapai kalau kita ini tidak bersatu, pecah misalnya, pecah karena perbedaan. Jadi oleh sebab itu kebersatuan itu harus terus dipupuk, dan saudara jangan berpikir bahwa perbedaan itu bisa saudara hapus. Perbedaan itu adalah fitrah, ciptaan Allah. Sehingga kita bekerja sama aja di dalam keberbedaan ini. Nah, di dalam keberagaman, keberbedaan ini, maka kita memilih negara demokrasi. Demokrasi itu nanti, saudara sekalian, wujud yang paling nyata dari demokrasi itu adalah pemilihan umum. Nah, sekarang coba masuk ke slide saya yang nomor 1 tentang pemilihan umum dan demokrasi. Nah, itu. Apa hubungan antara pemilu dan demokrasi? Pemilu dan demokrasi mempunyai hubungan yang sangat erat karena pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat, sarana demokrasi maksudnya, untuk menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis, tentu saja berdasar amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saudara, pemilu ini untuk menghasilkan pemimpin, bukan untuk menghasilkan musuh. Oleh sebab itu pemilu diatur sedemikian rupa, setiap orang boleh memilih pemimpinnya. Di mana nanti kalau pemimpin sudah terpilih berdasar mekanisme yang disediakan oleh hukum, oleh konstitusi, maka pemimpin yang menang itu, apakah itu wakil rakyat, apa itu kepala daerah, apakah presiden, itu harus diterima sebagai keputusan rakyat. Tidak boleh, wah saya tidak milih itu, kok itu yang terpilih, saya tidak ikut membangkang, tidak boleh. Saudara melakukan pembangkangan, dan pembangkangan itu sifatnya melawan hukum, melawan keputusan yang sah, saudara ditindak secara hukum. Saya sering memberi contoh, misalnya ya, saudara misalnya tidak milih seorang presiden namanya A,
Wah misalnya, wah saya kemarin enggak milih Pak Jokowi. Pak Jokowi kok naikkan harga BBM, saya enggak mau BBM naik. Ya kalau tidak mau BBM naik, saudara tetap harus beri sesuai dengan harga orang yang membuat keputusan berdasar kemenangan di pemilu itu. Enggak bisa, saya enggak mau beli, ya enggak bisa jalan saudara. Saya enggak mau bayar pajak, ya dia ditangkap, dianggap melanggar undang-undang perpajakan, dipaksa bayar, kalau melanggar terus menjadi pidana pajak. Nah oleh sebab itu tentukan pemimpin itu berdasar kehendak saudara sendiri. Jangan lalu, wah sudah saya tidak milih itu, tidak ada yang bagus. Tidak ada saudara. Pemilu itu bukan untuk memilih pemimpin yang bagus. Pemilu itu adalah untuk memimpin, untuk memilih pemimpin yang kita sepakati dengan segala kekurangannya. Karena tidak ada pemimpin itu yang ideal. Saya bagus, kata si A, enggak, bagus Pak Asep, kata si B. Kata yang lain, enggak, bagus itu lagi, bagus itu lagi. Nah di situ enggak apa-apa, pilih siapa yang didukung paling banyak, dia jadi pemimpin. Dan itulah sebabnya kemudian ada pernyataan pemilu itu, kalau saya ikut pemilu, ikut kontestasi, bukan karena saya merasa paling baik, gitu, tetapi saya akan berusaha agar orang yang lebih jelek dari saya tidak menjadi pemimpin. Kan gitu pemilu, karena tidak mungkin ada, kan tidak ada nabi lagi sekarang. Mau milih pemimpin yang seperti nabi, tidak ada. Karena katanya nabi itu kan sudah tidak ada lagi kan kalau keyakinan kita. Maka Muhammadun aba ahadim mirijalikum walakin Rasulillah wa khotaman nabiyyin. Kita mau milih pemimpin yang nabi, tidak ada lagi. Nabi itu bohong kalau ada orang ngaku nabi sekarang. Yang manusia biasa dengan relativitas kelebihan dan kekurangan masing-masing, itu yang kita pilih. Dan itu sebabnya pemilu harus dilaksanakan secara damai. Coba sekarang perkembangan demokrasi kita, kembali ke indeks tadi. Saudara sudah bagus ya. Pada tahun 2001 indeks demokrasi kita itu mencapai angka 78,12. Sekarang di tahun 2022 sudah mencapai 80,41. Dan terus akan naik. Itu kalau kita mau melaksanakan demokrasi dengan baik. Salah satu diantaranya adalah pemilu. Coba ke halaman berikutnya. Pemilu yang demokratis harus dilakukan untuk merawat kebinekaan. Inilah kondisi saat ini yang dihadapkan pada politisasi agama. Ini ada politisasi agama. Pertama, ada kondisi intoleransi beragama di Indonesia. Ya. Tidak toleran, lahirnya jadi gini. Kalau kita lihat intoleransi ini di Indonesia ada, tapi kecil. Makanya tadi indeksnya naik-naik terus demokrasinya, karena intoleransinya itu semakin mengecil. Gini, kalau dulu kan intoleransi melahirkan pemberontakan, taruhlah DI, TII, itu saya tidak mau terima itu tidak benar, saya lebih besar, berontak. Nah gitu kan. Tapi ada yang enggak, ini negara kesepakatan, yang umat Islam yang lain membela, yang satu berontak dengan keras tadi. Tapi lama-lama yang intoleran nih melemah. Karena apa? Yang kita kembangkan adalah Islam wasatiyah, Islam jalan tengah, di mana Islam wasatiyah itu menerima perbedaan. Perbedaan itu sebagai sesuatu anugerah dari Allah. Yang kedua, Islam wasatiyah itu mengajarkan keadilan, wasit, iktidal. Iktidal itu adalah keadilan. Lalu melahirkan tasamuh. Itu Islam wasatiyah apa?
tasamu itu toleransi, melahirkan islah, reformasi, perbaikan terhadap keadaan. Itu Islam wasatiyah. Nah, dulu banyak, sekarang kita arahkan bangsa ini sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar Pancasila, menganut atau mengikuti faham Islam wasatiyah, Islam yang toleran, Islam jalan tengah. Islam wasatiyah itu bukan Islam yang mengurangi akidah kita, tidak. Saudara punya akidah, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena bagian dari akidah yang kuat itu akan menyatakan ikut perintah Allah, kamu harus berbuat baik terhadap orang lain, harus toleran terhadap orang yang berbeda. Itu bagian dari ajaran akidah juga. Nah, saudara, biasanya di Indonesia intoleransi itu muncul sebagai bagian dari radikalisme. Radikalisme itu tuh faham radikal, faham yang menolak faham yang baku yang dianut oleh negara, lalu radikal. Satu bentuknya, yang pertama intoleran. Intoleran itu takfiri, artinya takfiri, tidak terima terhadap perbedaan, tidak suka, tetapi tidak apa-apa, cuma wah tidak suka itu, memisahkan diri. Lalu saudara, radikalisme melahirkan yang kedua, namanya jihadis. Jihadis itu membunuh, itulah yang melahirkan teroris. Pokoknya kalau beda, bunuh, bom bunuh diri. Siapa yang bunuh diri masuk surga, menjadi pengantin. Itu jihadis namanya. Yang dibunuh orang-orang yang tidak salah, itu teroris. Lalu ada radikalisme itu muncul untuk menolak negara itu secara diam-diam. Penyusupan ideologis, masuk ke pesantren yang agak lemah, diprovokasi, kamu salah, kamu tidak boleh ikut pemerintah Dajjal, tidak boleh ikut togut, tidak boleh ada merah putih itu berhala, dan macam-macam. Itu masuk di doktrin pesantren-pesantren, dimasuki masjid-masjid, dimasuki. Nah, itu bentuk-bentuk radikalisme. Jadi mulai dari intoleran, kemudian jihadis, kemudian ini tadi penyusupan terhadap paham-paham ideologis yang dipertentangkan dengan ideologi kita. Nah, saudara sekalian, di Indonesia juga kita pelajari ada potensi konflik berlatar belakang etnis. Selain agama tadi ada etnis, lalu ada konflik antar agama dan interagama. Kalau antar agama itu karena beda agama, konflik, orang mau berdakwah gitu, wah itu kristenisasi, wah itu aliran keras, itu sesat, itu bid'ah. Itu kan interagama begitu. Di internal agama ada, antar agama juga ada. Nah saudara, ini banyak di tengah masyarakat, tetapi inilah tugas kita, tugas perguruan tinggi. Pemerintah tentu saja ikut memfasilitasi agar ini semua dikendalikan. Nah saudara sekalian, oleh sebab itu saya ingin mengakhiri halakoh ini. Pertama, Indonesia ini adalah anugerah dari Allah, Tuhan yang Maha Kuasa untuk kita pertahankan dan kita manfaatkan untuk dapat hidup secara baik sebagai hamba Allah. Dua, kita akan menyelenggarakan pemilu di tahun 2024. Ada 3 pemilu, pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu legislatif, dan pemilu kepala daerah, pilkada. Gunakan hak saudara dengan sebaik-baiknya untuk memilih pemimpin-pemimpin atau wakil-wakil yang saudara yakini sebagai hal yang baik. Itu semua untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, karena tahun 2045
yang katanya mau menjadi Indonesia emas untuk generasi sesudah saya, sesudah kita ini. Tadi banyak anak muda itu di belakang. Itu nanti yang akan menikmati Indonesia emas pada tahun 21 tahun yang akan datang, saudara tuh yang akan menikmati Indonesia emas. Insya Allah kita sampai ke sana jika antara lain kita melakukan menjaga demokrasi dengan baik. Apa demokrasi? Demokrasi itu nanti akan melahirkan peranata-peranata pemerintahan yang baik, melahirkan proses penegakan hukum yang baik. Sebabnya ada kekhawatiran jangan-jangan Indonesia ini tidak sampai ke tahun 2045 katanya. Dulu maaf, misalnya Pak Prabowo itu dulu pernah mengutip sebuah buku yang ditulis oleh P.W. Singer yang berjudul Barisan Setan. Itu katanya di buku itu disebutkan pada tahun 2030 di mana dunia digital dan kehidupan masyarakat di dunia sudah dikuasai oleh AI. AI itu artificial intelligence, kecerdasan buatan. Dan di mana pada saat itu Indonesia sudah tidak ada, maka dunia akan berubah begitu cepat, kacau balau dan sebagainya. Nah, itu dulu dikutip oleh Pak Prabowo pada tahun 2018 bahwa Indonesia tahun 2030 menurut saya akan bubar. Apa iya? Kan hasil studi tadi Indonesia sampai 2045 sudah Indonesia emas, masa 2030 sudah bubar? Ribut orang. Prabowo menyebut buku itu Ghost Fleet judulnya. Ghost Fleet itu barisan setan, barisan hantu. Nah, ternyata itu novel artificial intelligence, di mana nanti seluruh kehidupan itu sudah diatur oleh teknologi yang sangat canggih, teknologi digital. Ya, gambarannya seperti itu. Perdana Menteri Menteri Pertahanan Iran yang meninggal di Irak itu ya, itu kan hanya ditembak dari jauh, artificial intelligence pakai drone gitu, mobilnya ditembak dari itu. Nah, begitu pengawal yang dari belakang keluar ingin menolong, sama juga ditembak dari jauh, mati. Besok situasi itu akan lebih gawat lagi. Bahkan sekarang itu sudah muncul ambisi. Orang membuat peluru sekarang sudah disesuaikan dengan DNA. Kalau saudara tahu DNA-nya Pak Asep itu seperti apa, saya ingin nembak Pak Asep. DNA-nya dicek, DNA-nya dibuat peluru yang sesuai dengan DNA ini. Begitu ditembakkan, ini tidak akan menyentuh apa-apa sebelum menyentuh tubuhnya Pak Asep. Belok ketemu, jedar, mati. Sudah begitu, gambaran digital dan teknologi informasi, teknologi persenjataan ke depan. Nah, saudara, itu dongeng. Dongengnya siapa? Dongengnya Singer, P.W. Singer tadi, yang menulis buku Ghost Fleet itu, barisan hantu ini. Tapi saya katakan begini, saudara, yang dikatakan oleh Pak Prabowo itu bisa benar loh. Indonesia bisa bubar di tahun 2030 kalau Indonesia ini tidak bersatu. Bukan karena dongengnya Singer, tapi kalau Indonesia ini pecah, ya tidak sampai tahun 2045. Oleh sebab itu tugas kita menjaga nih agar bersatu. Rahmat Allah terhadap negara kesatuan Indonesia ini, jaga agar kita bersatu. Dan salah satu cara mempersatukan kita itu adalah menegakkan hukum dan keadilan, demokrasi dan nomokrasi.
Kalau demokrasi dibiarkan bebas sebebas-bebasnya liar, maka harus ada nomokrasi, hukum yang mengadili keliaran ini. Nah, persoalan kita sekarang banyak sekali masalah hukum kita yang belum tegas, sehingga selalu saya katakan, ingat tuh dulu Nabi Muhammad mengatakan loh, kalau suatu bangsa itu tidak adil terhadap rakyatnya di dalam pemerintah kan hancur. Saudara semua yang di pesantren ini kan hafal tuh hadis Ibnu Mahzum itu. Apa? Dia seorang, ya, keluarga Bani Mahtum. Keluarga Bani Mahtum itu ada seorang anaknya tertangkap mencuri. Karena ini mencuri, keluarga Bani Mahtum ini keluarga aristokrat terpandang di Madinah. Kaya raya, berwibawa dan sebagainya. Tiba-tiba anaknya perempuan mencuri. Karena itu keluarga Bani Mahtum itu datang menemui anak angkat Nabi Muhammad. Tolong bilang ke Nabi Muhammad, jangan dihukum nih anak saya, jangan dihukum anak saya, karena saya malu. Berapapun yang diperlukan, berapapun yang diperlukan untuk mengganti kerugian orang yang barang yang dicuri, saya ganti. Asal anak saya jangan dihukum. Kenapa jangan dihukum? Malu, karena kami orang terkenal. Masa yang dicuri barang sepele begitu, karena anak saya terus dipotong tangan gitu. Ketika disampaikan kepada Nabi Muhammad begini, kata Nabi Muhammad, sesungguhnya hancurnya bangsa-bangsa dan negara besar di masa lalu adalah karena jika ada orang besar, kaya dan terhormat melakukan kesalahan, kamu biarkan dia tidak diadili. Tapi kalau ada orang kecil mencuri barang hanya sedikit, lalu kamu tegakkan hukum had kepadanya, dihukum dia. Kalau orang besar dibiarkan karena punya uang, punya kedudukan, nyuap, neror. Tapi orang kecil salah sedikit langsung ditangkap, hukum. Itu yang menyebabkan bangsa-bangsa masa lalu itu hancur. Kamu tahu Romawi, tahu Mesir, Persia, itu dulu jaya sekali, tapi hancur digerogoti oleh ketidakadilan. Sehingga kata Nabi Muhammad, fa ayyamallah lau anna Fatimah binti Muhammad as-sarqat faqata'tu yadaha. Demi Allah, jangankan anaknya Ibnu Maktum, anak saya Siti Fatimah binti Muhammad kalau mencuri saya potong tangannya. Demi keadilan, demi tegaknya hukum. Dan itu artinya apa? Demi menjaga keutuhan negara dan bangsa. Nah, oleh sebab itu saudara, kedepannya apa yang kita perjuangkan sekarang? Demokrasi, ayo bangun. Tapi juga demokrasi itu yang melahirkan penegakan hukum, penegakan nomokrasi yang bagus, sehingga masyarakat itu bisa tumbuh dengan wajar dan maju. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.